Di endingnya ada. Gue bilang kayak anjing di bumi. Lama-lama Avengers cuk. Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Bimo dan gue Faris. Kali ini kita akan ngebahas tentang Sonic 3 The Hedgehog. Lu nonton sih? Gue yang pertama belum nonton. Lu nonton sih? Belum. Wah, ini menurut gue, ini karena lu belum nonton, gue nonton dan gue ngikutin 1, 2, 3 semua di bioskop lagi. Bagus sih. Salah satu mungkin ya. Iya, salah satu mungkin adaptasi game ke film yang terbaik sih. Ya tapi gue belum nonton, tapi udah lihat kayak reviewnya gitu, fansnya pada suka banget ya. Iya. Gue kayak ini anjir membayangkan momennya keren banget sih Sonic, comebacknya itu loh. Ketika desain lu inget gak sih? Iya. Desain Sonic. Tapi itu tuh sempat gue mikir gini, kalau yang desain komik cacat ya gue paham sih langsung diubah dan lain sebagainya. Gue ada sempat kepikiran itu part of marketingnya. Iya. Jadi. Dia udah menyiapkan juga versi ininya. Cuma susah sih menurut gue, tapi untuk sebuah marketing yang desain jeleknya itu detailnya terlalu keren. Maksudnya bulu-bulunya tuh itu bener-bener di-render dengan full power. Kayak kalau untuk sekedar marketing lumayan aneh sih. Cuma itu menurut gue salah satu comeback terbaik dalam dunia perfilman. Karena hancur itu kalau Sonicnya bener jadi itu hancur itu. Hancur, padahal maksudnya pasti misalkan dia rilis dengan desain itu, skripnya udah bagus kan. Tapi dengan desain cacat itu filmnya flop, terus nggak jadi ada yang kedua. Tapi dengan dengerin fans, anjir mantep sih itu. Tapi lu bener-bener gak nonton yang pertama juga guys? Belum sempet. Mungkin kalau gue akan kasih lu untuk lu biar nonton gak Sonic 3 di bioskop gitu ya. Tapi menurut gue sih sebelum nonton Sonic 3 lu nonton dulu 1, 2. Karena menurut gue itu salah satu journey-nya dia. Iya. Gitu. Gak bisa berekspektasi ini film dengan cerita yang berat dan lain sebagainya, bener-bener film keluarga. Iyalah. Yang kayak misalnya lu mau mendapatkan sebuah kunci gitu atau misteri gitu, kuncinya di mana gitu, ya tiba-tiba ada di sana, ya lu tinggal ngambil doang aja gitu. Nggak harus kayak lah kenapa di sana ya, kenapa orang ngasihnya mudah banget ya, kenapa nggak ada perlawanan, kenapa kayak gitu. Nggak sekompleks itu, karena ketika gue screening pun yang datang juga anak-anak. Iyalah. Jadi memang menurut gue film keluarga banget, tapi untuk sebuah film keluarga ini tuh bagus gitu. Jokesnya gue suka nyentil sana sininya. Kayak film apa ya, yang pokoknya dark jokesnya tuh dapet lah menurut gue. Si Sonic dan karakter Sonicnya sendiri pun punya motif yang kuat kenapa dia harus stay di bumi, kenapa dia ini sama manusia, bla 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 gitu. Ketika datang si Shadow menariknya di kalau Knuckles kan kita tahu lah dia bukan suatu karakter jahat, cuma karakter yang pengen melindungin sesuatu tapi harus berbentrok sama Sonic lah. Tapi kalau Shadow itu punya background yang sama kayak Sonic. Dia sama-sama ketemu manusia gitu. Cuma si Sonic ketemu manusia yang baik, Shadow diketemunya di laboratorium. Nah itu yang ngebuat Shadow jadi jahat lah, peran antagonisnya gitu. Dan dia tertidur selama 50 tahun, ketika dia bangun baru dia akhirnya marah lah sama manusia. Nah Sonic lah akhirnya yang coba ngelawan dia. Sebenarnya secara head to headnya Sonic kalah jauh sebenarnya sama Shadow dari kekuatan dan lain sebagainya. Cuma Sonic punya tim tuh yang menurut gua di situ yang kerennya sih. Di sini ngebentuk 3 karakter, Knuckles, Tails ya? Tails sama Sonic, tentang friendship, tentang moral. Itu pesan untuk filmnya juga punya pesan yang strong point-nya tuh dapat banget untuk anak kecil sih menurut gua. Persahabatan gitu. Terus apalagi ya bisa dibilang ya, kayak lu tuh sebenarnya nggak ada orang jahat gitu intinya. Orang jahat selalu terbentuk orang jahat tuh karena A, B, C, D. Nah itu yang di highlight banget tuh. Shadow tuh di highlight gitu. Nggak ada si Shadow itu jahat tuh nggak gitu. Karena mungkin filmnya tuh anak kecil juga. Jadi lihat dia tuh dulu baik loh. Dia tuh kayak gini. Cuma karena ini gitu. Keren sih menurut gue sih. Berarti oke. Salah satu trilogi yang bagus tuh. Orang keempat mau keluar. Karena gue baru nyadar nih karakter Sonic itu banyak guys. Maksudnya? Ada Tails, ada Knuckles, ada Shadow, ada banyak lagi. Ada yang pink lagi itu di endingnya itu. Ada yang hijau juga. Di endingnya ada. Gue bilang kayak anjing di bumi. Lama-lama Avengers cuk. Keren sih. Keren menurut gue. Tapi berarti dia ada end credits atau? Ada. Ada itu. Dan musuhnya si siapa namanya? Eggman. Iya, si Eggman ini kita lihat episode 1 Sonic pertama lawannya Eggman.
Terus Sonic bertemannya sama manusia. Di Sonic 2 juga sama kan, Eggman juga bertemanan sama manusia tapi ada Knuckles. Nah, yang ketiga dibuat beda. Manusianya tuh dilibatin di ending. Jadi udah bener-bener tim Sonic, Knuckles, Tails sama Sonic. 3 orang itu yang berpetualang. Gitu. Sama ketemu si Shadow, ketemu sama si Eggman, tapi Eggman-nya ngebantuin gitu. Cuma ada satu musuh core utamanya. Keren sih, dan menurut gue momen Eggman, ada momen Eggman yang gue suka banget. Spoiler lagi takutnya, udah lah, namanya juga udah nonton ya. Pokoknya diskusi, namanya juga diskusi nih. Gini, dia intinya terakhirnya kan sacrifice ya Eggman ya. Udah gak ada yang bisa lagi nyelamatin apa? Bumi lah intinya. Dan menurut gue di sini moralnya juga bagus sih. Dan kayak apa ya? Ketika lu punya track record jahat kayak Shadow sempat mau ngancurin gitu ya. Eggman juga ternyata sempat belok untuk nyerang Sonic dan lain sebagainya. Konsekuensinya adalah lu bakal sacrifice gitu. Either lu kalah sama Sonic atau lu sacrifice jadi baik gitu. Dan dua karakternya jadi sacrifice gitu. Untuk ngelindungin bumi. Dan si Eggman sebelum meninggal ya dia ngasih siaran semua ke bumi kalau dia bilang ketika gue nggak bisa, kalau gue nggak bisa nyelamatin dunia, at least gue nyelamatin dunia gitu. Ketika gue nggak bisa memerintah dunia atau mengambil semua dunia, at least gue nyelamatin dunia lah kata dia gitu si Eggman. Ya mati dong dia. Jim Carrey. Mati sih Jim Carrey, tapi Jim Carrey keren banget lagi aktingnya. Dia tuh musuhnya tuh ternyata kakeknya Eggman nih. Iya. Jadi Jim Carrey-nya 2 anjir. Gue lihat tuh gambarnya itu. Iya, Jim Carrey-nya 2 keren banget anjir aktingnya. Mantap ya. Aduh. Itu salah satu yang menarik juga sih Jim Carrey, salah satu yang sebenarnya gue bikin pengen nonton karena pengen lihat Jim Carrey balik acting lagi kan. Aduh, psycho-nya dapet kan. Iya. Terus tapi katanya ngambil job Sonic karena duitnya gitu. Tapi actingnya malah bagus ternyata. Actingnya bagus lagi, dia psycho-nya gue suka banget deh. Sama kayak ada beberapa ekspresi mukanya yang kayak anjir udahlah. Itu cocok ya jadi dokter udah Robotnik. Dokter gila lah dia menurut gue lah. Sonic keren banget sih, film keluarga yang menurut gue wajib banget lu tonton di Natal ini sih. Oh iya, Sonic. Oke lah, buat kalian yang udah nonton langsung aja tulis di kolom komentar seperti apa, dan buat yang belum nonton langsung tonton aja di bioskop karena sudah tayang, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.